ada 49% kaum muda yang disuarakan oleh anak muda. Ada hanya di anak muda ini, Besar. Mas Gibran, sangat besar. Dan potensi untuk menangnya besar. Tinggi sekali. Berisik, siang ini kita akan ulas tentang relawan Ganjar Mahfud terhadap hasil quick count pemilu 2024. Telah hadir di studio bersama kita Ketua Umum Koalisi Muda Pasukan Ganjar, Ya. Dian Asafri. Selamat siang, Mas Untung. Gimana Bung Dian? Baik-baik saja Republik hari ini? Baik-baik saja. Merdeka! Merdeka! Salam 3 jari. Bung Dian, Ya. ini kan hasil quick count sudah keluar. Ya. Bahwa pasangan Prabowo Gibran ditasbihkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Ya. Dan pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud menempati urutan juru kunci. Pendapat Bung Dian bagaimana nih? Ya tentu kami kecewa ya, karena apa yang sudah kami lakukan, teman-teman di KMPG juga sudah melakukan langkah upaya perjuangan kita sebelum pemilu. Bahkan pada saat kami mengikuti proses pemilihan di TPS, itu kami masih yakin bahwa Mas Ganjar dan Prof Mahfud pasti bisa memenangkan kontestasi ini. Namun nyatanya ya kita nggak tahu pada saat sebelum terjadi pencoblosan itu kita gerakkan semua rekan-rekan dari semua pengurus KMPG, kita sudah instruksikan suruh coblos, divideokan biar kita bisa melihat bagaimana kekuatan suara dari KMPG. Kita punya grup sendiri, Mas Untung, dan kita lakukan. Dan sampai jam 2 siang, begitu proses penghitungan dilakukan, nah dari situ kita mulai lihat, kok nggak, jangan-jangan, ini baru, kami masih nggak yakin dengan diri kami, ini baru 1 jam, baru proses ini baru berjalan, belum ada apa-apanya. Tapi begitu terus itu berjalan, kita melihat, kok tidak sesuai dengan harapan apa yang kami mau begitu. Sungguh kami kecewa dengan apa yang terjadi di lapangan pada hari itu. Bahkan kami sampai malam, sampai jam 1, jam 2, itu prosesi masih berlangsung. Dan kami melihat bahwa memang disitulah ternyata ada sesuatu yang terjadi yang di luar dari kemauan kami sebagai tim Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Sedih waktu itu? Sedih, sampai kami semua ya nggak percaya lah Mas Untung. Kayak sesuatu yang, ini bener nggak sih? Sampai kami mengatakan bahwa jangan-jangan ada manipulatif, ada kecurangan, tapi di depan mata kami sendiri, kami lihat proses penghitungan itu memang terjadi, real. Dan suara Pak Prabowo, suara Mas Anies, itu malah justru yang berkejaran. Sementara suara Mas Ganjar kok terjadi tidak seperti apa yang kami harapkan begitu. Jadi Bung Dian sungguh kecewa kami. Kecewa, sedih, campur aduk, nggak karu-karuan Mas Untung. Nangis waktu itu? Ya kalau nangis mungkin ini yang dirasakan oleh semua. Semua teman-teman di KMPG di seluruh Indonesia sama, ungkapannya sama, kekecewaannya sama. Hanya satu kata, ini belum berakhir. Kita masih pantau, 1 hari, 2 hari. Kan setelah itu kan hasil quick count sudah mencapai 99% tuh. Dan kalah. Dan itu yang kami nggak nyangka. Nggak nyangka ya. Kok tidak seperti apa sebelum terjadi pemilu. Nah di situ kami mengatakan bahwa kok
Ya inilah yang terjadi, Mas Untung. Ya. Menurut Bung Dian, apa yang menjadi faktor kunci kemenangan Prabowo Gibran nih? Ya, yang pertama mungkin kalau kami boleh evaluasi ya, secara jujur harus kami akui, ada Mas Gibran di situ. Faktor efek domino Pak Joko Widodo menempatkan putra mahkota di situ, karena tingkat kepuasan masyarakat kita ini kan masih tinggi kepada 70%-an. Iya, kepada Pak Presiden. Nah, itu yang akhirnya tidak secara langsung kita bisa merasakan. Tadinya kami berpikir efek itu untuk Mas Ganjar. Kan kami memantau perkembangan. Namun nyatanya dengan adanya Mas Gibran merepresentatifkan sebagai Pak Jokowi ada di situ. Itu pertama. Yang kedua, yang tidak boleh kita nafikan adalah bagaimana joget gemoy. Nah, joget gemoy dan torang gas. Itu mewabah. Dan itu yang harus kita akui. Mereka satu langkah di depan. Mewabah dan menjadi virus. Bahkan anak-anak kami, mohon maaf, anak kami yang ayahandanya mendukung Mas Ganjar, ini ikut joget gemoy. Torang gas. Dua faktor itu. Pertama, faktor ekor jas, ada Mas Gibran di situ, artinya tingkat merepresentasikan Pak Jokowi. Yang kedua, kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi itu akhirnya berdampak kepada Pak Prabowo. Yang kedua tadi, virus, wabah, gemoy, semuanya ikutan joget. Gitu, Mas Untung. Bung Dian, menurut Bung Dian, apa kelemahan Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud hingga terpuruk di posisi buncit? Kalau yang kami kenal, kami kawal, kami ikuti, nggak ada kelemahan dari Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Justru kami melihat Dewi Fortuna lah belum berpihak kepada Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Hanya itu, Mas Untung. Hanya itu. Belum ada, jadi belum berpihaknya Dewi Fortuna tidak ada sama Pak Mahfud dan Mas Ganjar. Hanya satu, itu saja. Yang lainnya kita sudah bisa katakan bahwa jagoan kita qualified. Iya. Bung Dian, belum lama ini teman-teman dari organ relawan Ganjar Mahfud menyampaikan sikap menolak hasil pemilu 2024 dan menuntut agar dilakukan pemilu ulang. Tanggapan Bung Dian bagaimana? Ya, negara kita ini kan negara demokrasi. Jadi beda pendapat itu hal yang biasa. Jangan juga kita sikapi secara berlebihan. Iya. Jadi kalau bagi kami di KMPG, pemilu itu sudah selesai. Karena merujuk ke quick count, ya kami dari KMPG mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gitu, Mas Untung. Iya. Kan dalam pemilu 2024 kemarin ini kan ada sejumlah kader Golkar yang berada di barisan 01 maupun di barisan 03. Ya. Menurut Bung Dian bagaimana? Ya, ini harapan kami sebagai kader Partai Golkar. Mengajak, menghimbau, sekaligus memberikan apresiasi rekan-rekan yang sudah berjuang di wilayahnya masing-masing dengan capresnya yang berbeda. Namun kami mengharapkan dan kami yakin ya, meskipun beda pilihan di capres, tapi dengan seyakin-yakinnya kader Partai Golkar pasti akan pilih partainya sendiri. Itu poinnya. Iya. Bung Dian, ini kita kan sedang nunggu real count nih. Iya. Ini apabila hasil real count ternyata menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, apa yang ingin disampaikan Bung Dian kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya, tentunya kami di KMPG, anak-anak muda, punya harapan dan punya mimpi. Ya kami titipkan mimpi-mimpi kami ini kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga
Indonesia bisa menjadi lebih maju, lebih sejahtera, lebih hebat lagi, gitu. Dan tentunya kami berharap Indonesia bisa menjadi yang disegani di kawasan baik di regional ataupun di dunia. Dan tentunya kemenangan Prabowo Gibran menjadi kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Betul. Berisik.